Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Sehan, The Revealer Lady, di mana hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pesan Tuhan dan nubuatan di bulan Tefet. Saudara, bagaimana bulan kemarin, apa saja yang Bapak Ibu sudah alami? Saya percaya kita semua mengalami anugerah perkenanan Tuhan. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru di kalender Ibrani, yaitu bulan Tefet. Dan tema buat bulan ini adalah The Month to Look Beyond. Ini adalah waktunya, ini adalah musimnya, ini adalah bulan dimana kita melihat melampaui batas pikiran manusia. Ini waktunya kita melihat setiap janji Tuhan yang akan terjadi dan pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Lalu mari kita bahas dan tangkap semua firman dan janji Tuhan untuk bulan Tefet ini, saudara. Bulan Tefet adalah bulan ke-10 dari penanggalan Yahudi, di mana bulan ini juga kalau dalam kalender Masehi ini adalah awal Desember sampai nanti awal daripada Januari, saudara. Maka itu bulan ini kita tangkap apa yang harus kita lakukan dan apa saja harus kita waspadai. Angka 10 selalu berbicara tentang hukum, pemimpin dan juga otoritas. Maka di bulan ini adalah bulan di mana kita untuk banyak meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk berdoa untuk para pemimpin kita. Entah itu pemimpin rohanimu, Bapak Ibu rohanimu, atau itu pemimpin di negaramu, pemerintahanmu, dan juga keluarga kita. Siapapun pemimpin di keluarga kita, orang tuamu, suamimu, siapapun itu, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak membangun tembok, kita cover seluruh pemimpin kita. Ayo kita lebih banyak berdoa untuk seorang orang yang Tuhan pilih untuk memimpin hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya bulan Tefet adalah bulan ketika bangsa Israel memasuki puncak musim dingin. Jadi di bulan Tefet ini adalah puncak winter, di mana musim itu adalah musim yang paling dingin dan matahari itu lebih sedikit untuk bersinar. Oleh karena itu Tuhan meminta dan menghimbau untuk setiap kita untuk masuk dalam sacred chamber. Kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi untuk kita menyalakan mesbah perapian kita. Kalau hari ini hidup engkau dingin, kalau keluargamu dingin, pekerjaanmu sedang mengalami dingin, ayo bakar kembali dengan mesbah doa kita. Bangun mesbah keluarga, nyalakan api gelora cinta sehingga kita tidak mengalami kedinginan di musim winter ini. Amin, saudara. Selanjutnya bulan ini juga berbicara mengenai batu turquoise, yaitu Pyrrhus, di mana batu ini adalah batu yang perlambang profetik buat bulan Tefet, adalah batu bagi orang Israel yang berbicara mengenai kebenaran profetik dan juga kemarahan ilahi. Kemarahan ilahi maksudnya seperti apa? Tuhan bilang seperti ini. Kita boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Kita boleh menegur setiap yang gak beres. Kita harus tegas dan kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi jangan sampai berbuat dosa. Hari-hari ini Tuhan akan konfrontasi banyak hal. Hari-hari ini kita harus berani mengungkapkan kebenaran. Kita harus berani berkata iya dan kita harus berani menyatakan kebenaran. Amin, saudara. Itulah kemarahan ilahi. Bukan kemarahan karena emosional kita, bukan kemarahan yang mendatangkan dosa, tapi kemarahan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, yang membawa orang malah justru mendekat kepada Tuhan. Marah bukan karena kita membenci, tapi marah karena kita mengasihi. Amin, saudara. Oleh karena itu kita buka firman Tuhan di Amsal 4 ayat 18. Kita buka bersama-sama. Di Amsal 4 ayat 18 ini adalah firman Tuhan untuk bulan Tefet. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Artinya engkau dan saya, kita anak-anak Tuhan, walaupun musimnya sekarang musim dingin, kerohanian spiritual di alam roh musim dingin, tapi kita tidak pernah mengalami kedinginan karena cahaya kita terus menyala, karena api kita terus menyala. Amin, saudara. Lalu Tuhan berkata, apa saja pesan profetik buat bulan Tefet? Mari kita tangkap, saksikan, dan kita lakukan dengan iman. Yang pertama, Tefet dan Ain. Tefet terhubung dengan huruf Ibrani yaitu Ain, di mana huruf Ain ini memiliki simbol mata. Ain berbicara mata. Oleh karena itu di bulan Tefet ini kita harus melatih mata kita untuk kita dapat melihat lebih daripada situasi kita. Jangan mata kita hanya melihat apa situasi kita. Jangan mata kita hanya melihat kenyataan di sekitar kita, kenyataan yang membuat sedih, kenyataan yang membuat down, kenyataan yang buat kita galau, tapi biar mata kita melatih untuk melihat lebih jauh daripada apa yang terjadi hari ini. Mata kita melihat janji Tuhan bahwa pelangi pasti akan terbit sehabis hujan, bahwa matahari pasti bersinar setelah musim dingin ini. Amin, saudara. Mari kita look beyond the situation through the eyes of revelation. Ayo mata kita memandang pewahyuan, mata kita memandang janji Tuhan. Haleluya. Dan Ain juga berbicara apa?
Biar di bulan ini kita membutakan setiap evil eyes dan setiap evil watchers. Apa itu evil eyes dan evil watchers? Orang-orang yang memandang dengan jahat, orang-orang yang iri, atau bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengintai, mata-mata yang sedang mengintai, yang mau menjatuhkan kita. Ini waktunya dengan iman kita, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita buat buta setiap evil eyes, kita buat buta setiap evil watchers di dalam nama Yesus. Selanjutnya, berbicara fokus untuk mempelajari setiap rancangan Tuhan lewat firman-Nya dan setiap nubuatan yang sudah kita terima untuk kita dapat memasuki fase baru, musim yang baru dalam setiap hidup kita. Kita di musim dingin ini, ayo banyak baca Revelation, banyak baca firman Tuhan, banyak baca nubuatan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Dan itu sebagai perbekalan supaya kita dapat memasuki nanti musim yang baru dengan kuat bersama Tuhan. Jadi di musim dingin ini bukan waktunya kita berdiam, tapi waktunya justru kita isi perlengkapan kita, perlengkapan rohani kita dengan firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, Tefet berbicara juga tentang Dan. Bapak Ibu tahu ya, suku Israel, suku Dan. Suku ini memiliki arti hakim atau untuk mengeksekusi. Di bulan ini kita harus minta keadilan Tuhan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang keadilan Tuhan. Bulan ini adalah untuk mempiutangi Tuhan dan melepaskan keadilan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita hari-hari ini ayo berseru, kita deklarasi agar keadilan Tuhan terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja Tuhan, dan atas bangsa kita. Ini waktunya setiap ketidakadilan, setiap ketidakbenaran akan Tuhan singkapkan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, dan Tuhan yang akan menghakimi orang-orang yang ada, dan Tuhan akan menghakimi setiap apapun yang sedang dialami oleh setiap kita. Yang boleh menghakimi hanya Tuhan, bukan manusia. Tapi hari ini kita berdoa biar keadilan Tuhan yang terjadi. Tapi hari ini kita berdoa biar kebenaran itu disingkapkan. Ini waktunya Tuhan akan menyatakan keadilannya. Tuhan akan menyatakan perbuatan mana yang dia timbang, yang berkenan, atau mana yang tidak berkenan di hadapannya saudara. Oleh karena itu mari kita awasi hidup kita, kita berjaga-jaga dan kita benar-benar lakukan sesuai firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan juga adalah suku yang terhilang di Wahyu 7. Bapak Ibu kalau buka di Wahyu 7, salah satu suku yang tidak disebut adalah Dan. Kita artinya apa? Kita harus berjaga-jaga di bulan ini. Kita harus jaga hidup kita agar bintang kita, cahaya kita, agar peranan kita tidak hilang saudara. Jangan sampai kita on fire di awal tapi di akhirnya melempem. Akhirnya gak sampai garis akhir. Kita kebas tolak dalam nama Yesus. Tapi biar kita bercahaya di awal dan sampai akhir kita bercahaya dan terus menyala-nyala. Ayo kita jaga peranan kita. Kita jaga setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan buat kita. Apapun destiny, apapun kepercayaan Tuhan berikan, kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita biarkan roh kita terus menyala-nyala. Terus kita jangan sampai roh itu padam saudara. Tapi terus roh kita harus menyala-nyala. Sehingga tidak ada peranan kita yang direbut oleh iblis. Amin saudara. Dan adalah suku yang dinubuatkan seperti ular saudara. Dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa Dan itu seperti ular. Artinya apa? Bulan ini adalah bulan dimana kita harus melangkah dengan kecerdikan. Tapi kita juga harus tulus seperti merpati. Dan lewat kecerdikan itu kita bisa menjatuhkan lawan-lawan kita dari kendaraan mereka. Amin. Mari kita terima kecerdikan daripada Tuhan. Tapi juga hati yang tulus seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, Tefet berbicara mengenai rasi bintang Capricorn. Tanda bintang di langit yang muncul saat bulan Tefet adalah rasi bintang Capricorn atau kambing. Bulan ini adalah artinya kalau kita lihat secara profetik, bulan ini adalah kita harus bisa memisahkan mana domba, mana kambing. Kita harus tahu mana koneksi ilahi kita, mana yang bukan koneksi ilahi kita. Kita harus punya roh pembeda dengan siapa kita berjabat tangan, dengan siapa kita bekerja sama, dengan siapa kita memiliki partner. Hati-hati saudara, jangan sampai kau salah memilih rekan bisnismu, rekan pelayananmu, yang lebih lagi rekan hidupmu. Kita harus benar-benar minta hikmat daripada Tuhan. Kita harus tahu mana domba dan mana kambing. Capricorn atau kambing itu juga berbicara, ini artinya kita harus banyak berdoa buat suku Ismail. Kita harus banyak berdoa buat Kedar Nebayot. Kita berdoa agar setiap Kedar Nebayot Ismail akan kembali ke rumah Bapa dan bersama-sama menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Ini waktunya suku Ismail, ini waktunya suku Kedar Nebayot akan menerima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya,
Ketika berbicara kambing, ini ada bulan di mana Abraham, Bapak Ibu ingat Abraham ketika dia mau menyerahkan Ishak, ketika Abraham dia mau menyerahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan menyediakan kambing untuk menggantikan Ishak. Dan saat itu terjadi, kata Jehovah Jireh itu pertama kali disebutkan dalam firman Tuhan. Artinya Tuhan katakan di bulan ini Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh buat setiap kita. Tuhan yang akan menyediakan setiap korban yang untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ini waktunya God is our provider. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Tefet berbicara juga tentang tragedi. Bapak Ibu, dalam sejarah pada 10 Tefet, bangsa Israel memasuki masa pembuangan di Babilonia. Terus selanjutnya pada 9 Tefet, Torah diterjemahkan ke bahasa Yunani dan dianggap bukan kitab suci tetapi hanya sekedar filosofi. Dan pada tanggal 8 Tefet, Ezra, pemimpin daripada Israel, yaitu meninggal dunia. Artinya apa? Ada 3 tragedi di bulan Tefet di sejarah di bangsa Israel. Sehingga ketika tragedi itu terjadi, 3 tragedi itu, maka setiap tanggal 10 Tefet orang Israel akan berpuasa dan meminta pengampunan untuk kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sehingga kalau kita lihat arti profetiknya di bulan ini adalah waktu yang tepat bahwa kita banyak introspeksi diri. Ini waktunya kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan dan kita minta pengampunan Tuhan. Kita minta Tuhan purify. Kita minta Tuhan murnikan setiap kita. Kita tahirkan diri kita, tubuh, jiwa, roh kita dengan kuasa darah Yesus. Kita minta pentahiran daripada Tuhan Yesus agar hidup kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Agar setiap organ-organ tubuh kita, baik tubuh, jiwa, roh kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan fungsi yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu di bulan ini banyak puasa dan banyak berdoa, banyak latih roh kita, banyak latih jiwa kita, banyak pantangan untuk hal-hal yang kita sukai. Ikat daging kita, hancurkan daging kita dan minta Tuhan pemurnian, minta Tuhan tahirkan dari apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya, Tefet juga berbicara tentang Esther. Di Talmud menuliskan bahwa Esther dibawa masuk pertama kali ke istana Ahasveros, yaitu pada bulan ke-10 penanggalan Yahudi, yaitu di bulan Tefet. Artinya apa, saudara? Di bulan ini waktunya engkau akan mulai masuk dalam destinimu. Ini waktunya Tuhan akan melaunching kita menuju destiny kita. Ini tahap awal, ini first step, ini langkah awal ketika pintu destinimu sudah mulai terbuka dan kau akan masuk ke dalamnya. Karena Tuhan yang akan mempromosikan setiap kita, Tuhan akan yang launching setiap kita. Haleluya. Ini waktunya kita harus berada di tempat kita harus berada. Kita akan memainkan peranan kita. Kita akan memainkan panggilan kita, kita hidupi panggilan kita, berjalan sesuai agenda dan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika berbicara Tefet, itulah bulan ketika Esther masuk ke istana Ahasveros. Artinya gini, saudara, bagi mata dunia, dulu Esther nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagi Esther, bagi orang Israel itu kayak suatu penderitaan, suatu pembuangan. Tetapi Tuhan bilang, apapun yang terjadi Tuhan izinkan untuk membawa setiap kita, engkau dan saya, kepada panggilan ilahi kita. Bagi manusia hal itu gak enak, tapi bagi Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Esther gak pernah tahu ketika dia pertama kali masuk kepada istana Ahasveros, suatu saat nanti dia menjadi ratu. Wow. Sama halnya dengan kau dan saya. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita pasti tahu itu pasti hal yang dahsyat dan luar biasa. Tapi hari ini, detik ini, kalau engkau masih ngerasa gak enak, masih merasa banyak proses, percayalah. Ini waktunya engkau berjalan dalam destinimu. Dan suatu saat nanti kita akan memerintah bersama Tuhan. Kita akan taklukkan setiap destiny dan panggilan hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya, Tefet dan Hanukkah. Hanukkah dimulai pada tanggal 25 Kislev, akan terus berlanjut dan diakhiri di bulan Tefet. Maka hari-hari ini Hanukkah berbicara Nes Gadol Hayapo. Hanukkah berbicara Let There Be Light, terang Tuhan yang menyala menyala di dalam kegelapan manusia. Nes Gadol Hayapo berbicara Great Miracles Happen Here. Ada mujizat di detik-detik terakhir. Bapak Ibu
bisa buka nanti sejarah Hanukkah, artinya itu adalah lilin yang terus menyala. Lilin yang terus menyala nggak pernah padam, dan ada mujizat-mujizat dan demi mujizat. Jadi kita hari-hari ini doa dan terus harapkan Nes Gadol Hayapo, the great miracles happen here. Kita terus harapkan, imani dan perkatakan bahwa bulan Tefet adalah bulan di mana ada mujizat di detik-detik terakhir. This is the month of the last moment miracle akan hadir dalam setiap hidup kita, keluarga kita, kota dan bangsa kita. Bahwa mujizat di detik-detik terakhir itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ayo tangkap dengan iman. Maka itu akan terjadi buat setiap hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu, secara garis besar kesimpulannya apa saja rambu-rambu di bulan Tefet? Yang pertama, latih mata kita untuk melihat kepada kebenaran, bukan kenyataan. Lihat janji Tuhan. Look beyond the situation through the eyes of revelation. Lihat janji Tuhan, lihat revelation, lihat pewahyuan, bukan lihat masalahmu, bukan lihat keadaanmu. Selanjutnya, jangan padamkan roh kita. Bakar api yang mulai redup dengan menyalakan mesbah doa, agar tidak ada peran yang tergantikan, agar kita menuntaskan destiny dengan kuat. Selanjutnya, ayo kelola marah kita. Jangan marah yang emosional, jangan marah yang berbuat dosa, tapi biar kita marah yang ilahi. Lepaskan keadilan dan pendisiplinan, tapi jangan sampai berbuat dosa. Selanjutnya Tuhan katakan hati-hati dengan siapa kita berjabat tangan. Rapatkan barisan kita, waspadai kambing di tengah kumpulan domba. Kita harus tahu siapa koneksi ilahi kita. Kita harus tahu siapa keluarga rohani kita. Haleluya. Selanjutnya, puasa badani dan puasa jiwani untuk mentahirkan hidup kita, agar hidup kita bisa berfungsi dengan baik, agar hidup kita dimurnikan, ditahirkan seperti apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, lepaskan keadilan Tuhan dengan sangat bermurah hati di bulan ini. Ayo banyak giving, banyak memberi, banyak bantu orang, banyak menolong orang. Haleluya. Dan selanjutnya, gali setiap potensi rohani dan benih ilahi kita, serta selaraskan dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian pengertian profetik, demikian janji Tuhan di bulan Tefet ini, di bulan Desember ini. Mari kita tangkap dengan iman, kita percayai dan kita menjadi pelaku firman. Amin. Saudara, mari angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, kami terima siap janji Tuhan di bulan Tefet ini. Kami terima semua apa yang menjadi bagian kami di dalam nama Yesus. Kami meteraikan dengan kuasa darah Yesus apapun pesan-pesan Tuhan yang kami terima di bulan Tefet ini. Kami terima di dalam nama Yesus. Dan kami tolak, patahkan, kebaskan semua serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Semua agenda iblis dibatalkan di dalam nama Yesus. Kami dan seluruh keluarga kami menerima pengenapan janji Tuhan. Kami terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkati, sukacita, damai sejahtera. Kami dan sesi keluarga kami melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih semua. Akhir kata, saya Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.